Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tio di VOJ TV dalam program Podling Podcast Nguriling. Dan kali ini sudah ada Kang Danto ya sebagai editor dari buku Syahadah Mustafa, kemudian buku apa lagi Kang? Cahaya Musin dan Pembuka Hidayah. Pembuka Hidayah itu yang wajingan ya? Iya, wajingan Kiai Haji Khair Apandi. Oke. Nah itu Kang, kalau boleh diceritakan kan, di balik ada cerita nggak di balik penulisan ini seperti apa sih Kang? Novel ini? Kalau di film kan ada behind the scene di balik layarnya lah. Iya. Gitu. Memang Kang Pos itu penulis yang nyentrik ya. Dia di samping seorang penulis, tapi dia juga santri dan cenah kiai ya. Ya otomatis beliau dari aspek pengalaman menulisnya sangat luar biasa panjang ya. Kata kalau menurut beliau dari SMA tuh, walaupun saya satu angkatan dengan beliau, tapi pengembaraan membaca dan menulisnya itu luar biasa. Terus yang sehingga di tahun 2004 kalau tidak salah sudah waktu masih beliau kuliah sudah berani menerbitkan buku yang bergenrekan filsafat. Nah kemudian kesininya dalam rangka research untuk doktoral. Nah di beliau itu banyak melakukan research tentang ulama-ulama atau kiai-kiai yang ada di Pasundan, Sunda, terilhami dari research doktoralnya. Nah, mungkin dari masa pandemi data dia punya banyak data tentang kiai Tasik, akhirnya mau digimanain nih gitunya. Muncullah ide untuk dijadikan sebuah tulisan atau buku. Karena dia bukan sejarawan, akhirnya dia pilih novel gitu. Novel supaya lebih bebas lah katanya, bebas. Tapi data-datanya itu tetap valid, akurat hasil riset itu. Dan dari teknik penelitian kita tidak sanksi lah, teknik penelitiannya, metode penelitiannya kita sudah tidak sanksi. Dan dari kemarin lihat di sidang terbuka doktoral juga dikepung diriung gitunya sama profesor ya, menguji bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah yang paling menarik tuh di samping pengembaraan bacanya yang luar biasa, nah ada juga yang saya tahu dari cara atau teknik dia nulis tuh dibarengi dengan metode spiritual gitu. Ini unik. Wah, ini belum tahu saya. Kemarin nggak cerita soalnya. Kayak gimana tuh metode spiritual dipakai untuk apa gimana lah? Kayak paham saya. Jadi untuk menghubungkan emosional, secara emosi beliau dengan orang yang dia tulis. Contoh misalkan dengan Kiai Haji Mustafa, dia sering jarah, sering melakukan jarah ke Kiai Haji Mustafa. Kemudian misalkan ke Pak Kiai Haji Wahab Musim sering jarah. Terakhir ya ke Wakam Wajengan. Nah yang ada cerita yang uniknya itu ketika banyak orang yang mau menulis buku Wajengan, kayak Haji Khair Apandi, itu beberapa orang 4, 5, 6 orang sampai 7, 8 kalau nggak salah ya. Ada orang yang mau menulis buku beliau. Nah tetapi oleh keluarga yang paling dekat dan pelaku sejarah juga memakai Haji Abdul Fattah yang sudah dianggap anak sendiri oleh Bapak Wajengan, itu nggak dikasih izin. Nggak boleh. Alasannya apa katanya? Dia nggak percaya kayaknya. Mungkin beliau nggak kurang terkenal mungkin penulisnya. Mungkin bisa jadi. Tapi
Nah ini yang menghubungkan Kang Paus dengan Kiai Haji Abdul Fatah itu satu malam dia tuh bukan tirakat atau sholat lah gitu ya. Iya. Kemudian tengah malam itu dia seperti ada ya kontak lah mungkin. Harus ke sana ziarah. Oke. Nah ternyata di waktu ziarahnya itu ketemulah dengan Kiai Haji Abdul Fatah itu. Oke. Dan ngobrol penulisnya nanya seolah-olah Kiai Haji Abdul Fatah juga katanya ada yang nyuruh ke sana. Oh, gitu. Ya akhirnya dari sana ketemu ya akhirnya nulis. Jadi izin datanya dari Kiai Abdul Fatah ya. Bahkan Profesor Nina Lubis juga sebetulnya kemarin tuh profesor itu kan mempunyai sejarah. Unpad ya. Ya istilahnya pernah kemarin ke sini ke Kiai Haji Abdul Fatah. Tapi kalau dari aspek penulis beliau malah disuruh ke Kang Paus. Oh. Kita ketemuan dengan profesor di pesantren Paujan saya adalah pada waktu itu. Nah mungkin itu ada yang nyentriknya beliau tuh Kang Paus itu kayak gitu. Jadi di samping kekayaan membaca dia dari aspek pengalaman bacanya luar biasa. Nah itu yang saya sering aspek spiritual yang tidak dimiliki penulis kayaknya kayak gitu. Saya juga sering ikut ya karena memang dia tuh goes ya sepeda ya. Pakai sepeda kemana-mana ke Singapura, pokoknya ke tempat-tempat ke Mangunreja, ke Awon gitu ya. Terusan ke Ciamis, ke Timur. Ciamis. Kemudian terus ya sambil goes. Nah itulah mungkin aktivitas cara nulisnya itu agak nyentrik gitu daripada yang lain. Nah bahkan ada yang satu lagi nih dalam mimpi mungkin ya ketika misalnya data sebelum data itu dicocokkan ke keluarga pesantren itu yang Mama Kiai Haji Wahab Musin. Nah itu kan pergi haji. Nah itu di dalam mimpinya tuh Kang Paus itu ketemu gitu mungkin membisikkan lah aktivitas hajinya beliau gitu ya. Oh gitu ya. Pak Kiai Haji Wahab Musin ketika dicocokkan ke Pak Kiai Haji Abdul Basit, putranya memang berangkat haji gitu ya. Berangkat haji itu ada seperti yang digambarkan dalam mimpi Kang Paus gitu. Oh jadi Kang Paus mimpi ketemu Kiai Wahab lagi jadi di sana. Bisanya berangkat haji itu sebab mungkin ya bukan sebab berangkatnya itu karena dia tuh ngajahit dari hasil menjahit. Oke teh. Nah jahit itu beliau tuh kan suka menjahit tuh karena beliau pakai Haji Wahab Musin itu istilahnya menjelma kalau bahasa Sunda masuk kangulik gitu ya, kang ngajahit beliau mah bisa pelajari. Nah itu ketika dicocokkan, oh iya memang mau bawa tina ada ngajahit cina gitu. Kumpul angkat haji nanti gitu. Oh itu jadi Paus tuh mimpi ketemu Kiai Wahab. Iya. Sambil ngejahit gitu. Yang ngawartosan bahwa bisa berangkat hajinya tuh. Oh gitu. Tina ladang ngajahit gitu kumpul. Oh gitu. Dicocokkan dengan anaknya langsung. Iya. Nah kayak gitu. Nah terus karena dia basisnya filsafat, ya gitunya yang paling menarik tuh pembahasannya tuh lebih mendalam kayak Pak Wahab gitu ya. Ada yang paling menarik tuh Pak Wahab ketika bikin kincir gitu ya. Kincir apa tuh? Kincir ke air. Oh iya. Di Cimelah itu karena pada waktu itu kekeringan. Nah kekeringan, ada informasi dari salah satu santri Pak Wahab, Pak Kiai Wahab gitu ya. Pernah dulu tuh Pak Wahab tuh bikin kincir agar air dari Ciulan itu dia terangkat naik ke lahan-lahan penduduk gitu.
Nah itu luar biasa tuh, dikasih filosofisnya gitu ya, sehingga sangat menyentuh tuh tulisan yang di Wahab Muhsin Cahaya Muhsin. Sangat menyentuh itu. Filosofi beliau, kecerdasan Bapak Kiai Wahab Muhsin, dari mulai menentukan bambu yang cukup kuat itunya, terus sampai ke bikin sistematikanya bagaimana air bisa mengangkut, sampai ke ciulan kalau itu kan tinggi. Iya, tuh. Tahu sendiri kan? Tahu. Nah itulah. Nah, itu mungkin ada kenyentrikan. Jadi dia tuh intinya secara spiritual tuh luar biasa. Ya. Banyak beberapa hal memang. Jadi kurang lebih ini perpaduan antara wawasan pengembaraan intelektual dan itu nilai-nilai spiritual tadi. Mungkin itu yang bisa menyambungkan dia, karena kan apalagi kalau menggambarkan seseorang gitu. Jadi harus betul-betul tahu, ya harus nyambung lah. Nah, itunya hatena benar kudu nyambung. Terus dari sisi novel ini terbuat itu kan berangkat dari yang tadi itu penelitian. Ada gak sih hal-hal yang tidak diceritakan di novel itu? Baik yang mana aja ya, yang Sadam Mustafa atau yang Cahaya Muhsin atau yang Muajeng? Iya, ada pasti ya. Pasti ada. Ada seperti misalkan kayak Haji Jinal Mustafa itu kan memang ketika melakukan pergerakan perlawanan Sukamana terhadap Jepang itu seolah-olah kan sendirian beliau. Jadi kan banyakan pesantren, menjadi pesantren direret ke Jepang oleh mantuan di Achan gitu kan. Oh iya, betul. Gitu. Nah, kemudian bagaimana organisasi NU ya RNU yang ada di Tasikmalaya gitu ya, melihat perlawanan itu tidak secara gamblang di tulisan gitu ya. Nah, kemudian yang paling banyak itu kayak misalkan sekarang yang paling sulit itu kan bagaimana di penulisan Pembuka Hidayah ya. Nah di Pembuka Hidayah itu kan Wa'ajeng itu sebagai DI, sebagai Bupati DI. Nah, kemudian dulu tuh sering orang mengatakan bahwa gerombolan TDI gitu ya. Padahal kan ada banyak faktor kemungkinan, ada beberapa banyak kemungkinan gitu ya, ada nah komunis atau memang diciptakan oleh pemerintah. Nah banyak memang adalah mungkin yang tidak terlalu spesifik ya, terlalu spesifik karena mungkin bisa menyinggung atau bisa membuka luka lama lagi lah. Tapi nah ini karena mungkin kaya dia dengan berbagai referensi, jadi tidak tekarasa gitu tekarasa ya teh kalau ngomongkan daya, tapi PKI ge teka suat deui gitu nya, maksudnya tidak merasa bakal tersinggung gitu nya. Pemerintah juga tidak merasa tersinggung, DI juga gitu ya. Dalam tanda kutip bahwa di sini ada nilai banyak hal yang memang yang belum terungkap bahwa itu sebetulnya bagaimana gitu. Nah itu di Pembuka Hidayah 1 dan 2 insya Allah bakal terungkap, tahulah gitu ya. Belum. Nah yang di 1 masih perjalanan Wahwer ya, baru dia gabung sampai naik gunung. Nah ini buku yang kedua sekarang nih, Piramian buku 2. Saya buku 2 mah gitu nya. Benar-benar Ajengan itu di gunung gitu nya, menceritakan DI, timiti pergerakannya seperti apa gitu ya. Terus ada yang menarik itu yang mungkin saya juga baru tahu, kayak di Cikatomas dulu barunya, Cikatomas di Ciranca itu dulu ada kamp konsentrasi. Memang diceritakan ada kamp konsentrasi di mana pemerintah mencek bahasa di buku
Tentara Soekarno gitu ya, karena Iya. dikenal di kita tuh Tentara Soekarno, Tentara Nasional Indonesia tuh bikin kamp konsentrasi supaya karena di Cikatoma Cikalong itu kan basis dari biar suami nanti bisa turun gitu, atau keluarga nu menjadi DI nu bisa baralik deui di konsentrasi ke dirinya di lahan lega. Jadi si keluarganya teh dikumpulkan anak-anak majikan anak gitu nya, Sini balik mancing gitu nya. mancing dari barang mancing. Nah itu teh ada beberapa kejadian pelanggaran HAM Oh, mungkinnya akhirnya diceritakan ya aku kedua. udah podcast kan lah ya. Sebelum terbit Ada beberapa pelanggaran ya, kalau dikatakanlah pelanggaran HAM asusila ya. mungkin ada, cuman yang diceritakan nah itu ada yang diceritakan hanya sebagian saja gitu. Kayak ini bocorannya macam karena suaminya lagi di gunung, istrinya itu ya di kamp konsentrasi, Ditawan lah. ditawan sih sebetulnya bisa balik dari bisa keluar gitu. Oh, Cuma dalam pengawasan ketat oke. gitu. Nah istrinya itu kan pengen ketemu nih dengan suaminya. Nah terus ketemu tapi ketangkap. Nah itu ada satu proses di mana istri yang tertangkap itu mencek bahasa ini mah dibully mulainya. Ya. Nah, dibully diarak, dibully giran gitunya. Oke. Nah, kayak gitulah pelanggaran. Terus suaminya ditembak mati gitu kan sebagainya. Memang mungkin lebih dari itu banyak kejadian-kejadian yang Sebagian kecil lah itu ya. Iya, diceritain. Tapi sebagai editor kan gimana ya? Editor kan nggak mungkin merubah hanya ngedit tulisan aja atau menyortir juga kan? Kadang-kadang kita tuh metodenya karena saya juga otodidak ya. Jelas kalau kesalahan ketik itu petugas kita sebagai editor membetulkan yang salah yang ketik. Nah karena saya juga sering diajak ikut pengambilan data ya. Nah itu. Salah satunya mungkin ikut wawancara dan sebagainya. Jadi ketika tulisan datang itu oh ya asal ada kurang sesuai ya gitu. Jadi sudah tahu alurnya gitu. Jadi karena saya ikut juga dalam proses wawancara ini itulah, kemudian sering diskusi live gitu ya, tatap muka diskusi. Jadi dari aspek isi juga bisa ini kadang-kadang kamu ya kayak saya rada kontradiktif ya, nah bisa gitu. Masih bisa masih bisa didiskusikan gitu. Oke. Jadi emang tidak hanya ngedit tulisan berarti ejaan kalau itu malah Pasti tambah tugas editor. Ya kadang-kadang gitu ya. Nah beruntung saya tuh suka berdiskusi pengalaman. Mungkin kalau editor asli mah yang benar mah mungkin wah harus. Hari eta kan nanti ya selain cerita-cerita itu ada gak cerita lain di balik layar? Yang sama-sama nyantriknya lah gitu. Iya. Kalau dari kalau pengalaman mungkin yang saya temukan kayak gitu, tidak ada dari narasumber yang kita temui kayak gini. Mungkin yang saya temukan ya, yang misalkan yang pernah saya alami ketika ngobrolin si Hideng tuh salah seorang tokoh DI dari Bungursari gitu ya. Ceritanya Hideng tuh tokoh anu memang kayaknya mau preman gitunya. Kayaknya mau preman tapi ke anak-anak teh gitunya sok ngodongengkeun baheula zaman Perdai teh kieu gitu ke anak-anak gitu. Nah itu informasinya tuh cuman kayak gitunya, bahwa dia tuh cek orang-orang Bungursari teh cek semang sair gitu, sok disebut Hideng. Pernah cenah urang mah lamun kudu kamu nanam galunggung didinya cenah kuring non eta
senjata, Ya. dengan senjata. Jadinya orang lamun kali-kalinya kapang ya dapur orang macam. Nah ketika jadi tulisan tuh, wah jadi hadek gitu, tokoh syair tuh gitu. Ya. Nah mungkin itu wawasan sastranya ya, Betul. wawasan sastranya. Jadi ketika syair muncul nanti di buku 2 ya, informasinya seperti itu, tapi ketika jadi tulisan jadi indah gitu. Benar. Nah itu yang saya temukan dari data yang ada, pengembangannya itu luar biasa. Tapi ya tidak melawan kontradiksi dengan data yang asli. Salah satunya itu. Kemudian yang saya temukan itu mungkin karena informasi pengembangan yang saya salut, pengembangan informasi dari data ya, pencarian data informasi dari A ke B ke C. Nah itu ketemu gitunya. Ayah begitu kapangin macam yang saya paling banyak terlibat tuh kan di Pemuka Hidayah. Informasi di Karawang ini. Karawang itu dari siapa orangnya, dari dekat Masjid Agung, yang makam di sana gitu ya. Terus sambung eta kapangi gitu. Papai laratan gitu ya. Macam tapi kayak Haji Lukmanul Hakim oke kan tadi itu kaci galonta. Iya. Sepeda naik gitu kan kali itu. Naik sepeda. Padahal kan saya diajak, mau buat sih kayak gitu. Nah, itu memang cita-citanya luar biasa. Nah, sampai saat ini kan kita kalah dengan karisma secara tulisan ya mungkin ya. Mendokumentasikan dalam bentuk tulisan dengan kayak Jawa, kayak Sunda kan masih jarang gitu, masih jarang. Nah, dengan bentuk novel istilahnya bisa meraih atau pangsa pembacanya bisa yang milenial kayak lebih bisa diterima lah gitu ya. Dan saya buktikan, saya kan memasarkan dari mulai Sahara yang ketiga ini. Alhamdulillah gitu ya. Kita cuma main di online, ternyata banyak besar, banyak peminat membaca. Rata-rata istilahnya positif, tanggapan mereka itu positif. Itu mungkin yang ya, kalau yang nyentrik itu jadi ya artinya kan membuat sebuah karya novel yang berbasis peristiwa masa lalu itu kan itu tadi tidak sembarangan juga ternyata ya. Iya. Jadi ada indikator yang harus dipenuhi dulu gitu kan. Nah kemudian yang tidak kalah penting kalau nulis biografi, kalau bentuk apapun itu novel mau Kang Fauzi itu selalu istilahnya langsung dikasih ke keluarga yang bersangkutan. Suruh dikoreksi lagi. Iya dikoreksi dalam rupanya jadi jangan sampai ketika diterbitkan kok masih ada yang salah data segala macam ulang macam Pak Wahab kayak Wahab Musim itu kan beliau tuh sanad ilmunya langsung dengan Haramain. Beliau dapat ijazah beberapa lembar gitu ya, beberapa kitab, ijazah kitab. Nah, tapi kata Pak Kiai Abdul Qasim itu jangan sampai misal di pause lah sama. potong. Siap. Jadi gimana tadi sampai di mana? Iya jadi karena ketawaduan bakal jadi jangan nggak usah dimasukin lah Untuk yang ijazah kita betul. ijazah dari sana karena kan menurut informasi dan data di lapangan ijazah itulah yang sebagai dasar Pak Kiai Khair Apandi mendirikan Mahat Ali. Mau pakai ijazah Pak Wahab itu. Oh gitu ya.
luar biasa memang Pak. Wah, jadi kita kemarin setelah ditelusuri mungkin sebagai alumni Sukamana kita agak sedikit ini ya, kenapa kiai-kiai kita yang dari Sukamana, Pak Fuad, Marancung, Pak Wahab, Siapa apalagi ya betul. nggak seperti orang Indonesia. Sunda. Itu turunan mana itu? Nah mungkin ini penelitian Kang Paul juga yang sudah disampaikan ke Bapak ya, ke Pak Haji Abdul Basit Ya. Memang itu ada keturunan dari Arab juga, Turki. Ya. Itulah kalau diizinkan sama Pak Kiai mungkin nanti akan ada kayak ada pembahasan. Makanya kan Sukahidang Sukamana itu terkenalnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Sok ya. Bahasa Arab bagaimana kan. Betul, betul. Terus kan bahasa Arabnya tuh beda. Bahasa Arab lemes ya. Ya, iya. Nah itu. Nah memang ketika kami, saya, Kang Paus, kemudian Bapak Kiai Haji Aam, menyampaikan sebelum kita bedah buku di Sukahidang, ya dalam program gitu kan, sahur itu Kiai Aam, cenah merenang orang turunan Alawiyin, nah itu. Ya. Jadi masih ada keturunan Kanjeng Nabi juga. Oh iya. Gitu. Ya mulai nama Habib berarti. Iya, Habib. Tahun malu. Cuman kan Bapak itu masih kena. Jadi jangan nggak dibuka dulu lah gitu. Ya. Karena harus diteliti kebenarannya bisi nyalahan gitu. Mungkin itu nah penelitian kampus ke BIM mau di teangan di perpustakaan. Bahkan kan ini dia dapat foto-foto salah satu foto PJJ Mustafa juga di Turki. Kalau kepehidangan Iya, kehidupan betul. Iya, Dina. Karena mungkin ketika beliau dihajikan, kemudian kan orang ke haji mungkin ke Turki gitu ya. Nah, ayat persyaratan administratif Dokumentasinya. Jadi dengan Gazi Mustafa di Haji Namuksin. Itu kan dihajikannya oleh Ibu Juwairiyah. Ya. Kan kita mah tahunya Ibu Juwairiyah teh janda tua yang kaya. Ya. Sebenarnya orang mana Ibu Juwairiyah teh? Ya, itu. Itu Orang itu. orang itu. Oh. Gitu. Nah itu mah tapi tetap masih Bapak masih ingin meneliti kembali. Karena saya sebagai santrinya apal keturunan Sukahidang Sukamana itu sampai ke Ki Haji Namusin. Ya, gitu. Nami. Ali Haji Namusin teh putra saha. Ya kadituna teh. Kadituna teh gitu. Iya. Nah, kita tahu di buku-buku ini. Nah, gue kemarin terungkap dari penelitian Kang Paus sampai di sana gitu. Silsilah dan sebagainya. Nah, inilah mungkin saya juga bersyukur bisa ketemu lagi dengan Kang Paus gitu ya. Nah, dia dalam tanda kutip sahabat saya gitu ya yang Tetangga juga kan. sekarang kita bersama-sama amin ya istilahnya Renan Aina ajengan-ajengan kasih atau minimal jadi ajengan ngangkap ajengan ikutlah mewarnai Mudah-mudahan keberkahan ya. nah itu Channel ini. barokah karena terasa sekali barokah kiai yang mungkin bagi sebagian orang tuh kemarin itu kan tidak tuna Masalah tuh. padahal luar biasa saya terasa. Oke, Kang Danto ini dulu sebagai alumni Sukahidang ya. Angkatan tahun berapa ini? Tahun 98 Tahun 98 tentang keluar aliyah 98 teh. keluar ya. Ya, 98 saya kelas 2 sanawiyah di situ. Jadi Kang Danto aja ke silsilah para kiai Sukamana itu baru sampai pakai Jenal Musin. Apa bisa ya gitu. Anyar-anyar udah kamari gitu aja. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya novel tentang Kiai Zainal Mustafa, kemudian Kiai Musin dan Cahaya wajah
Sahada Mustafa, Cahaya Musin, Pembuka Hidayah. Pembuka Hidayah. Mudah-mudahan dengan hadirnya ketiga buku ini dengan beberapa cetakan tentunya karena ada seri 1, seri 2 ya, bisa menambah wawasan kita para alumni khususnya dan juga masyarakat pada umumnya bahwa ternyata Tasikmalaya itu punya kiai yang punya ruh perjuangan yang luar biasa dahsyat ya, dan punya ciri khas karakteristik yang memang luar biasa ya, gitu. Mudah-mudahan sampai ke Kiai Haji Syekh Abdul Muhyi. Oh iya, Pemijahan ya. Sampai ke sana lah nanti penulisan bukunya. Oke. Atau tersendiri nanti tersendiri. Karena memang kan dari aspek nanti akan ada muncul mungkinnya kenapa pesantren Tasik seperti ini, pesantren Jawa Barat begini, pesantren Jawa begitu, intinya alam belakangnya terus para syarul itu dari mana? Apakah ada keturunan Pak Ayat gitu ya, silsilah di Kiai Fajar Khairafani ke beliau atau gimana gitunya, nanti insya Allah akan ada lah ya. Luar biasa Tasikmalaya itu ternyata setelah digali luar biasa. Ya. Kemudian ada yang menarik nanti ketika misalnya Kiai di Tasik nanti dengan dulu mah di Tasik Kiai itu dengan pemerintahan itu luar biasa, saling bahkan cek saya mah memang jadi bupati deh kudu geus haji heula jadi geus Islam di Sunda mah gitu si pemerintah tadi. Bahkan saya belum kan besanan sama keluarga Syukura. Iya. Nah gitulah. Ya, jadi kurang lebih singkatnya seperti itu kisah di Behind the Novel karya Paulus Nur yang sangat menginspirasi. Selebihnya saya tidak bisa menjelaskan. Silahkan beli aja bukunya. Nah, adalah di online lah ya. Ada. Bisa di online kan. Disebutkan ulah di Shopee, ya di semua platform e-commerce ya. Aya ada KB-nya. Di marketplace. Marketplace semua ada. Tinggal klik aja dan bisa dibaca semuanya di situ. Oke, sementara saya akhiri dulu. Mudah-mudahan nanti ada diskusi lagi dengan penulisnya langsung tentang tadi menarik DI ya. DI kemarin di podcast sebelumnya sudah disinggung sedikit, tapi tidak terlalu mendetail, makanya harus dibalikkan dia. Iya, ada ya tergali semua gitu ya. Luar biasa lah. Oke, ada pesan Kak? Pokoknya buat saya tulisan-tulisan ini, saya sebagai editor juga sangat terinspirasi dan menginspirasi gagasan ide Kang Paul dalam rangka tabaruk terhadap para kiai Tasik. Nah, silakan bentuk tabaruk kita ya kita minimal memahami, tahu sejarahnya, dan kemudian kalau sudah tahu sejarahnya nanti ada nilai yang kita bisa bawa, semangat beliau dari mulai para kiai kita ya, semangat belajarnya, semangat pengabdiannya kepada masyarakat gitu ya. Itu tertanam bagaimana pergaulan para kiai itu dengan masyarakat, ibadah dan dengan ibadahnya dan sebagainya, semangatnya belajar dan sebagainya itu ada. Nah, barangkali silakan dibeli bukunya akhirnya dalam rangka ikut bangga terhadap kiai-kiai yang ada terhadap guru kita lah ya. Guru kita. Oke, pemirsa POJ, sekian dulu dari saya Tio dan Kang Danto dari Tasikmalaya. Saya mengabarkan kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.